14.09 hari Sabtu 15 November 2025. Lanjut bergerak dari Dusun Wotawati. Ini rencananya mau ke Pantai Sadeng, di mana ini adalah muara dari Sungai Bengawan Solo Purba. Dari dusun tadi aku tinggal lurus ngikutin jalan ini. Jadi ini dulunya memang Sungai Bengawan Solo ya, sudah mengering, dijadikan pemukiman sama Dusun Wotawati, sekaligus ladang buat mereka bercocok tanam. Nah, informasinya ngikutin arah jalan ini bisa tembus ke Muara Sadeng dengan kondisi jalan yang seperti ini. Habis hujan ya, karena dari pagi memang hujan reda. Semoga jalannya bagus. Ini pakai motor rentalan dari Jogja yang aku bawa dari Jogja. Saat ini bensin masih full karena sempat ngisi di Wonosari kemarin pakai motor Beat. Ya, akan aku bagikan semuanya di cerita kali ini. Arah pantai Gunung Kidul, mungkin 1-2 pantai akan aku singgahin sebelum nanti malam kembali ke kota Jogja. Tempat-tempat mana yang akan aku singgahi sesempatnya aja ya, karena juga sudah semakin sore. Sayang sih sebenarnya teman-teman, kalau di Dusun Wotawati itu cuma semalam, harusnya 2 malam. Tapi karena waktunya terbatas, untuk kali ini aku cuma semalam. Pemandangannya sawah di antara cekungan gunung ya. Kiri itu gunung, kanan juga gunung. Berarti bisa dibayangkan sedalam apa dulu Sungai Bengawan Solo ya. Jadi informasi aja, Bengawan Solo saat ini aliran airnya bermuara ke Provinsi Jawa Timur di Gresik ya, setelah mengalami kenaikan atau pengangkatan daratan di daerah Gunung Kidul ini. Padahal dulunya memang aliran Sungai Bengawan Solo itu ke arah Laut Selatan. Pakai drone sih di sini bagus biar kelihatan sebenarnya untuk geografisnya ya. Permisi Mbak. Masyarakat berladang, tanam jagung, tanam padi, pisang, ada pohon kelapa, ketela. Permisi Mbak, mau ke arah Sadeng? Kalau pakai motor bisa Mbak? Licin ya? Oh ya, baik, saya coba dulu Mbak ya. Yang ngerti dikit-dikit, jalan di ujung itu licin. Mau pakai motor juga bisa, tapi ya nggak tahu nanti kondisinya. Kalau tidak memungkinkan aku putar balik, karena view di sini ya bagus banget ya. Ya ini pengalaman pertama sih aku baru dapat jalan dengan kondisi geografis ya di bekas aliran sungai. Kelihatan nggak sih kalau dari kamera ini cekungan 2 gunung di sisi kiri sama barat, dan lagi pas di bawahnya atau tengah-tengahnya gini. Ya berharapnya bisa ya sampai ke Sadeng. Oh iya, jalannya sudah masuk ke tanah kayak gini. Tuh motor nyelip. Tapi ada yang batu-batu sih. Wih, ternyata benar ya, licin ya. Sepertinya tidak memungkinkan ini buat dia lanjut. Putar jalan aja. Ini sudah tanah kayak gitu. Becek habis hujan. Motor bannya ban kecil. Jadi nggak apa-apa, ini aku balik aja. Cari jalan yang satunya, yang lebih bagus lagi. Tuh. Banyak nyelip ini. Tanah merah soalnya. It's. Masa off-roadnya pakai Beat ya? Daripada menyiksa, mending putar balik. Oke, Dusun Wotawati lagi.
Jadi ini naik keluar ke jalan utama. Nama tinggal Dusun Wotawati. Semoga bisa kesini lagi. Di lain waktu, di lain kesempatan, bareng teman lebih seru sih ini. Nah, jalurnya untuk kembali ke arah jalan utama nanjak dia guys, nanjak tinggi. Oh, ayo, udah mulai full gas ini motor, tapi aman. Makanya bunyi-bunyi semua nih motornya. Lumayan. Oke, jalan utama lagi. Pantai Sadeng, Pantai Ngungap ke kiri. Gas. Nah, ketemu lagi nih bekas aliran Sungai Bengawan Solo Purbanya di sebelah kiri. Dari sisi timur yang lebih tinggi. Singgah nggak ya? Karena punya respon buat singgah. Nah, di sini. Singgah bentar buat ngasih lihat. Bagus banget. Yuk, lanjut gerak lagi. Segini jalannya. Jadi sekarang jalannya sudah berada di bekas aliran sungainya. Ladang-ladang masyarakat di sisi kanan, tebing dari bekas sungai. Sisi kiri, sisi kanan, di depan Google Maps sudah nunjukin Pantai Sadengnya. Jadi dulunya itu muara di sini, muara sungai. Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, yang di bagian muaranya sudah jadi jalan sekaligus ladang dari masyarakat. Wah, muaranya luas ini, cara bentukan geografisnya. Pantainya. Jadi pantainya ini pantai dermaga, kapal cumi, kapal nelayan, kapal ikan, karena sekaligus jadi tempat pembelian ikan.
Ya, jadi Pantai Sadeng ini pantai paling timur dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantainya dijadikan sebagai spot mancing ya. Sama ya ini, dermaga buat kapal cumi, kapal nelayan, kapal ikan santar di pantai ini. Sehingga bentar, lihat dulu aktivitas orang mancing di sini. Kayak gini-gini nih pengen mancing jadinya. Tapi aku nggak bawa joran sih. Wah, bisa nggak ya? Oh, sudah ada dapat tompel ya, Pak ya? Apa? Dapat tompel ya? Tapi nggak nyangkut di sini, Pak? Ya jarang. Jarang. Ada yang ngangkut juga. Dalam sih kayaknya nih. Iya. Pantai Sadeng. Nah. Dam hijau, dam merah. Ini ajak Mas Rizky di sini kali mancing ya, bagus. Mas Rizky teman mancing di Jogja. Jadi bisa dibayangkan dulu, di bagian sana itu adalah muara Sungai Bengawan Solo Purba. Setelah mengering, air laut hanya sebatas di situ. Dan daratan yang kering dijadikan masyarakat buat ladang. Artinya dunia bentuknya bisa berubah, tapi perasaanku padamu akan tetap selalu sama. Ya cukup, lanjut ini mau gerak ke Pantai Timang sebenarnya tujuanku. Nggak tahu sempat apa enggak, rencananya pengen nyobain satu wahana ekstrim itu yang di Pantai Timang. Nyebrang dari satu pulau ke karangnya pakai gondola. Semoga sempat ya. 15.20. Permisi. Ada bidadari ayo masuk ombak yo. Oke, sudah? Punten ya, Mas. Oke, terima kasih. Ya, Mas. Ya. Ya, jadi bisa juga buat spot foto-foto. Meskipun kalau sunset di sini sepertinya bakal kalah sama gunung sih. Atau tebingnya ya. Nah, ini Pantai Timang. Tujuan berikutnya sekitar 23 km dari sini atau 40 menitan. Ya, ada pasir putihnya tapi kecil dikit. Ada yang jual jajanan. Ada warung makan. Oke, kalau Pracimontoro ke arah lurus, ini belok ke kiri, masuk ke wilayah jalur pantai selatan di Gunung Kidul. Jalannya mulus, lus.
Pantai Siung, Pantai Nglambor, Pantai Timang, belok ke kiri. Padukuhan Ngelo. Dari Simpang, dari Google Maps-nya ya, sekitar 6 km untuk sampai ke Pantai Timang. Jadi ya sama dengan pantai-pantai lainnya yang aku perhatikan selama di Gunung Kidul ini ya. Selalu masuk ke arah pedukuhan atau pedesaan dari pinggir jalan utama. Nah, jalannya untuk yang di Pantai Timang ini kayak gini. Masih beraspal, aman. Nah, ini jalannya sudah mulai pecah-pecah. 3-4 km lagi. Pantai Timang. Bahasa Indonesia. Dari mana? Malaysia? Indonesia. Indonesia. Jadi kalau nak pergi Pantai Timang nih, shuttle guna jeep abang. Apa? Shuttle guna jeep. Oh. So akses macam nih. Motorcycle nih susah untuk masuk ke sana. Cuman sendiri. Sendiri. Saya kasih harga ringan, tapi diam-diam aja. Berapa? Standar kan 350. So kalau cuman seorang, kasihlah 250 tak kok. Saya anterin ke sana, bebas. Saya tak kasih waktunya aja abang. Kalau nak nyampe malam gitu ya. Kita tunggu. Nggak bisa pakai motor ya? Susah bang. Jalan macam nih, lebih parah lah. So nanti kalau dari sini sampai Pantai Timang itu jalannya bagus, oke lah. Saya ganti 5 kali lipatnya tak kok. Berapa tadi? 250 bang begitu. Terus nanti di pantainya lagi? Untuk pintu masuk ke Pantai Timang udah kami. So kalau Titi sama gondola itu beda. Kita abang tengok di sana aja tak apalah. Kalau salah kalau gitu. Gimana? Tidak usah. Tidak usah. Ya. Saya putar aja. Oke. Ya. Tak taruh lah. Taruh lah. 200 tak bro. Nggak ada budget buat situ. Oke. Ya. Oke. Jadi sudah jam 4, sudah ke arah Pantai Timang sekitar 4 km tadi ditahan. Informasinya harus pakai jeep untuk ke Pantai Timang, dan jeepnya itu memang berbayar, hitungan paketan untuk sampai ke pantainya bayar 250. Terus nanti di Pantai Timangnya kan sebenarnya ada wahana buat perpindahan dari tebing ke satu karang gitu, naik gondola. Itu nanti bayar lagi, itu informasi yang aku dapat. Kira-kira ngabisin 300 ribuan lah kalau dengan jeep ini. Jadi karena ya budgetnya nggak sampai ke situ, aku ganti plan, tidak ke Pantai Timang, apa ke Pantai Jungwok aja kali ya. Ya padahal pengen ngerasain itu, naik gondolanya seru loh padahal itu, kalau dilihat dari foto-foto yang ada di media. Malah nggak bisa pakai motor, diwajibkan, diharuskan pakai jeep. Ke Pantai Jungwok atau kemana ini? Coba Bukit Pengilon kali ya. Yaudah, aku coba ke Bukit Pengilon, sunsetan di sana. Habis itu kembali ke kota Jogja. Penginapan sudah aku ambil sekitaran Malioboro. Ya, agak kerasa kecewa ini karena satu tujuan yang sebenarnya aku pengen datangi, ngeliat atraksi wahana kayak gitu kan, pengen nyobain ya, tapi diwajibkan pakai jeep lagi. Jadinya ini aku ke Bukit Pengilon dan langsung saja ke sana.
keluar lagi dari area jalan atau pedukuhan ini. Oh, masuk ke arah Pantai Junggok juga ini, Bukit Pengilon. Dari Simpang sekitar 8 km. Selamat sore. Ke Bukit Pengilon, Pak. Bukit Pengilon. Ya. Kira-kira masuk 8.000 Mas Bro. Apa? Karena ada pertigaan belok kanan. Yang ada Banyu Tibonya itu? Iya. 8.000. Jadi pelan-pelan banyak tikungan jalannya. Oke, 1 kilo siap. dari sini turunan tikungan aja Mas. Oh, siap. Mari, Pak. Iya. Ada biaya masuk untuk area kawasan 8.000 satu orang, mungkin terhitung dengan motor kan? Sini sih tulisannya satu orang 7.500 ya. Oh, ada asuransinya 500 rupiah. Jadi 8.000 satu orang. Motor tidak terhitung. Turunan panjang ini. Jadi kalau ke Junggok lurus, ini ngarah ke kanan buat ke ya Pantai Watu Lubung, Watu Bolong. Dari sini masih 3,8 km. Jangan sampai ada diwajibkan lagi pakai jeep ini. Jadi untuk hari ini dari pagi mulai bangun, siang mulai gerak jalan sampai sekarang mata selalu ngeliat yang hijau-hijau. Pikiran tuh fresh ya kalau ngeliat kayak gini. Ada rumah. Paling senang nih belusukan masuk ke daerah-daerah yang kayak gini. Hijau membentang. Permisi Bu, Mbak. Jatuh lagi nih HP, nggak kuat berarti cengkraman holdernya. Jadi ini gara-gara dia getar terus ya, nggak sadar ternyata semakin kendor ininya, holder HP-nya. HP jatuh, untungnya jatuh di rumput. Oke, lanjut lagi.
Google Maps ini daerahnya kering ya, kuning gini. Tapi pas dilihat ini hijau-hijau. Pantai Siung 10 kilo, Pantai Watu Lumbung 1,5, Gunung Batur 1 kilo ke kiri. Ini Bukit Pengilon, Banyu Tibo, Pantai Watu Lumbung ke arah sini. Pegel banget ini pundak guys. Jalannya nggak rata, jadi kero goyang kiri goyang ke kanan, padahal ikatannya sudah kencang banget ini. Habis dari sana kayaknya mereka. Tempat istirahat, tempat parkir, tempat sholat, kamar mandi ya. Gunung Sentul. Pantainya ke arah sini. Bukit Pengilon, Banyu Tibo masih lurus. Pengilon. Ya. Oh, parkirnya sini. Semua kan itu ke Bukit Pengilon. Berarti trekking ke atas. Apa? Tapi mau camping. Enggak camping, cuma pengen lihat. Oh, banyak ya. Parkir di sini. Permisi, Ya. Juan mau ke mana? Banyu Tibo. Oh, Banyu Tibo. Ya. Banyu Tibo jaraknya dari sini masih 1,4 meter. Ah, Kan di sana itu ada Banyu Tibo dan Bukit Pengilon. ya. Jarak jauh masih ini tak kasih info dulu biar nggak kaget keadaan jalan ke Bukit Pengilon ya. Oke. Jaraknya itu masih 1,4. Buat jalan yang blok yang halus kayak gitu itu baru 300 meter. 1.700-nya masih full tanah sama batu ya, terjal. Kepasan di sini baru musim hujan, jalannya itu ya masih hujan. Oke. Opsinya di sini ada dua, mau jalan kaki sejauh 2 kilo sampai puncaknya, apa mau pakai jasa ojek. Jasa ojek berapa? 20.000 satu kali jalan. Oke, boleh dah jasa ojek. Kok nggak ngetem sekalian aja? Saya sudah ambil penginapan di Jogja masalahnya. Oh, misalnya belum booking penginapan kan bisa ngecamp di sini. Bisa ngecamp sebenarnya. Kalau main kan udah sore. Sore ya. Jadi ya nggak apa-apa, lihat aja. Pengen tahu si Banyu Tibonya. Berarti sama masnya ini? Sama bapaknya. Oh, sama bapaknya. Sekali ke sana 20. 20. Berarti pulang pergi 40. Ini karena sudah kesorean sih, jadi pakai jasa ojek. 20.000 sekali jalan, sekali diantar. Ya, mari. Jadi buat trekking ini sebenarnya ke bukitnya. Wah, licin ini Pak, aman kah? Bapak sudah terbiasa kayaknya di sini ya. Berarti nanti Bapak nungguin di sana? Ya, dari sana nanti. Oke. Kalau yang standby di parkiran tadi sampai jam berapa, Pak? Sampai habis orang Kalau malam masih ada. ada. Kalau belum ada yang habis semua masih ada. Oh ya. Bukit Pengilon. Kenapa namanya Bukit Pengilon, Pak? Bukit itu namanya Gunung Pengilon itu ya katanya orang dulu itu kan apa ya? Jadi airnya itu jernih, bening gitu loh. Lautnya itu. Oke. Ada lagi katanya Ngilon itu miring tuh kita Ngilon kiri ya? miring Miring. di tempatnya begini miring. Nah, ini air terjun ini. Iya, Gunung Batur. Gunung Batur ya. Iya, Gunung Batur ini Gunung Batur Alif Kobra. Tinggi Gunung Baturnya, Pak. Iya. Tinggi lah. Wow, kita off-road ini, Pak. Iya.
Ini mereka yang trekking. Lumayan juga kalau jalan. Iya. Ekstrim sih ini, Pak. Iya. Uts, nyangkut. Uts, uts. Luar biasa bapaknya. Nah, ini air terjun lagi. Bagusan dari pagi sebenarnya kalau ke sini. Ini yang ada pilihannya. Saya ini. Ini gimana, Pak? Terabas. Dalam nggak ini, Pak? Dalam. Woi, woi, woi. Wah, nyangkut. Ya, memang harus pakai jasa yang nganter sih. Kalau sendiri tadi, mana tahu celah-celahnya. Nah, angkutkan motornya. Iya, Mas. Siapa tadi? Oh, banyak. Ya, ya. Oh, mana bisa nyala sudah itu, Pak? Mana bisa nyala itu? Sudah kena air dia mesinnya. Ya, itulah. Orang yang kalau program perantara. Iya, kan? Satu motor 3 orang lagi mereka tuh. Iya. Yang satu yang kanan tadi yang kiri. Ya. Oke, aman. Seong. Seong. Ya, mari Mbak. Mikir, ah. Ternyata Nanti di situ turun aja ya. yang mana, Pak? Ini kan luar biasa. Oh, oke. Bilang aja, Pak, kalau mau turun sekarang, saya turun sekarang. Oke. Sebentar, Pak. Nggak expect se off-road ini, se ekstrim ini jalannya. Sudah bisa naik? Kuat juga motor Supranya Bapak ini. Saya yang digonjeng, saya yang ngerasa capek, Pak. Pos ojek. Wow, cakep juga nih. Keren sekali. Ya. Rotasi berangkat kan biar cepat ya, lewatnya sini. Nanti mentok sana beloknya kanan itu spot yang gitu. Oke. Ada orang itu kan. Ya. Nanti kalau balik sana itu namanya bukitnya Bukit Pengelon. Ujung sana sama yang ada tendanya itu. Oke. Ya. Nanti pulangnya lewatnya situ. Nanti kalau mau cek sini. Ada Bapak standby nanti di sini? Ada. Ya. Jadi saya bayar Bapak dulu sekarang apa nanti? Nah, yang saya sekarang kalau nanti ada orang lain. Oke, baik. Oke. Jadi ternyata se-ekstrim itu jalannya. Sudah diantar sama bapaknya. Banyu Tibo ya? Banyu, air, Tibo, jatuh, air terjun lah. Yang langsung ke laut. Cuma dapat informasinya dari sosmed, Google. Wih.
Keren banget ternyata. Nah, jalannya putus kan? Karena kena lumpur sih tadi nih. Cakep, cakep, cakep. Banyu Tibo. Jadi dari banyaknya air terjun yang pernah aku datangin, baru Banyu Tibo ini yang ngelihatnya langsung jatuh ke laut. Laut Selatan. Sunset di bagian sana, teman-teman. Di situ juga ada warung sebenarnya. Kita pesan kopi, kita pesan minum. Tapi terlihat di sini sudah tidak ada orang, sudah kosong di sana. Mungkin karena sudah kesorean juga. Ada jalannya buat ke arah sana. Nah, mau santai-santai dulu, mungkin sampai matahari terbenam, baru kembali lagi ke atas, naik ojeknya lagi. Ini tuh jangan kesorean dah. Dari siang bagus tuh. Dapat view, dapat foto-foto. Foto di situ tuh bagus tuh. Atau dengan depan itu nanti terburu ya? Siapa? Oke. Yuk. Masih pakai sendal bawa sepatu? Saya sendal, Pak. Aman lah kalau mau turun. Kasih tahu aja, Pak. Iya. Kalau sudah mau harus turun. Nah ini nanti kalau Iya. sepatu kan ya. Pegangan aja nanti. Oke, mari, Pak. Terusin nanti kalau kita motornya nggak kuat, kita Iya. turun dulu ya. Siap, siap. Soalnya bener-bener licin nih Pak, itunya apa, selip-selip kan. Pas nanjaknya biasanya susah. Ada lagi. Mau ngangkat yang depan. Nah, ini harusnya pakai kapal di sini, Pak. Oh, Ini tenggelam. dalam banget. Oh, busi kemasuk. Wah. Ada repot nih. Nah, meledak sudah. Pendem aja Pak. Tapi cuma itu dulu Mas. Ya? Tanjakan itu dulu ya nanti. Oh, saya jalan dulu ini. Dulu aja ya. Jalan aja ya. Jangan naik terus ya. Pak. Untung bisa nyala lagi motornya.
sampai juga. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, parkirnya ini di mana ya? Parkirnya di sini. Parkir Beskalan. Besok dilihat berapa tarifnya kalau dibuat bermalam parkir di sini. Nah, penginapanku ini namanya Rosalin. Kalau yang parkir di sini cuma bisa sampai jam 12 malam. Parkir liar. Kota Jogja hujan, guys. Jadi tadi sempat singgah di Sate Klatak Imogiri, makan malam di situ. Ke arah Jogja langsung diguyur hujan. Nah, ini di depannya Kampung Ketandan ya, atau Teras Malioboro. Rosalinnya yang ini. Malioboro jam segini masih aja ada orang. Nggak pernah sepi di Malioboro. Oh ya, malam minggu sini. Oh, naik ke lantai 2 dia ternyata. Wah, dingin sekali. Selamat malam. Check-in atas nama adik. Baik mana nih? Ini. Oh, ini. Spekter banget nih.